Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai stabil berdampak pada evolusi landscape tenaga kerja. Dikutip dari laman CNBC Indonesia, lebih dari 60% pencari kerja menargetkan peningkatan gaji 15 hingga 20% saat pindah kerja, terutama di sektor teknologi, keuangan, dan digital marketing. Ada beberapa sektor pekerjaan yang disebut masih banyak diburu di Indonesia, dan berikut perinciannya. Yang pertama, pekerjaan paling diburu tahun 2026 ada Business Development and Sales, di mana gaji itu mulai dari 7 juta rupiah untuk posisi junior hingga 30 juta rupiah untuk posisi senior. Sementara itu di bidang pengolahan data mulai dari gaji 10 juta untuk posisi junior hingga 45 juta rupiah untuk posisi seniornya. Marketing and PR juga menjadi salah satu pekerjaan yang paling diburu dengan range gaji mencapai 8 hingga 27 juta rupiah. Di peringkat keempat ada engineering dengan range gaji 8 juta hingga 43 juta rupiah untuk posisi senior. Dan juga ada di posisi kelima product management dengan gaji 7 hingga 30 juta rupiah. Ada juga di bidang finance dengan gaji 7 hingga 25 juta rupiah yang paling banyak diburu di tahun 2026. Berikutnya kita lihat ada juga dari sektor kerja Human Resource dengan gaji berkisar 6 hingga 18 juta rupiah. Kemudian diikuti dengan Talent Acquisitions dengan gaji 6 hingga 18 juta. Ada Artificial Intelligence Expert berkisar hingga 25 juta rupiah. Ada juga Software Engineer hingga 48 juta rupiah. Content Marketing 30 juta rupiah maksimum hingga saat ini. Dan Operations dengan gaji di antara 5 juta hingga 28 juta rupiah untuk posisi senior. Dan itu tadi pekerjaan paling diburu di tahun 2026. Dan tahun baru ini kita bisa mulai dengan cara bekerja yang baru ya. Di tengah tantangan global, Indonesia dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Pemerintah mendorong transformasi kerja dan fleksibilitas. Pertanyaannya, apakah perubahan ini benar-benar memperkuat produktivitas dan daya saing pekerja kita? Dan malam ini kita akan bahas isu ini dengan dua narasumber sudah hadir di studio. Yang pertama sudah hadir di tengah kita Mas Indra Pradana Singawinata, Secretary General of Asian Productivity Organizations. Terima kasih Mas Indra. Selamat malam Mas Rudi. Baru hadir di Indonesia dari Tokyo tadi pagi. Sama-sama, terima kasih Mas. Belum jet lag ya Mas? Tidak, terima kasih. Dan berikutnya sudah ada Mas Rene Suhardono, Career Coach dan juga penulis buku kenamaan. Saya juga dapat bukunya nih. Ada buku Rumus Anti Nganggur dari Mas Rene. Langsung dibaca nanti. Kita bahas juga dengan kedua narasumber kita, dengan Mas Indra juga Mas Rene. Mungkin yang pertama saya langsung ke Mas Indra. Mas Indra, yes, sebagai Sekretari Jenderal dari APO gitu, yang membahas terkait dengan produktivitas pekerja di negara-negara Asia dan juga ASEAN pastinya. Kalau saya boleh tahu sedikit, kira-kira posisi pekerja Indonesia atau produktivitas Indonesia di level antara negara-negara Asia bahkan ASEAN ada posisi berapa kita? Oke, terima kasih Mas Ruli. Ini kesempatan yang baik sekali. Mungkin sebelum saya masuk ke sana, sedikit saya cerita tentang APO. Jadi Asian Productivity Organization ini adalah organisasi internasional berdiri tahun 1961. Ya. 21 negara dan Indonesia bergabung di tahun 68. 68, yes, udah lama. Kita sudah cukup lama di sini. Partner kita di sini adalah Kemnaker di sini. Oke, saya akan jump in. Saya akan bicara data di sini nih, Mas Rudi. Oke, ini penting sebenarnya kita melihat kira-kira seperti apa Indonesia di global nih dengan produktivitas kita. Saya akan menjawab mengenai kedudukan kita di negara ASEAN. Oke. Memang betul Mas Rudi, dapat saya katakan kita masih challenging. Karena kalau dikatakan posisi kita, kalau kita bicara ASEAN, pertama itu masih Singapura, kedua Malaysia, Thailand, dan kita di bawah Thailand. Kita di bawahnya Thailand. Kita di bawahnya Thailand. Oke. Jadi kalau kita menghitung ini, apa sih Mas Rudi akan tanya, ini apa hitungannya? Faktornya apa nih? Kita bisa di posisi tersebut. Setuju. Jadi di dalam penghitungan productivity itu ada 3 faktor. Labor productivity. Satu orang worker meng-output berapa? Outputnya silakan Mas Ruli nanti bisa mengkonvertnya kepada nominal, bisa mengkonvertnya kepada output dari barang dan lain-lain. Itu sangat-sangat bervariatif juga. Kedua adalah capital productivity. Berapa kita masukkan input, berapa dari per dolar yang kita masukkan itu menghasilkan berapa. That's capital productivity. Nah, ini yang paling penting Mas Ruli. Total factor
productivity alias TFP. Apa sih TFP itu? TFP itu sebetulnya adalah bauran dari keseluruhan tadi labor capital, tapi ini lebih kepada lebih advance lagi. Innovation yang nanti ujungnya adalah efisiensi, good governance, dan segala macam yang berkaitan dengan gimana caranya dengan input yang sama, tapi kita bisa mengimprove. Yes, kita bisa meningkatkan output kita. Kira-kira seperti itu, Mas Ruli. Baik, kita bisa dikatakan cukup jauh tertinggal atau tipis-tipis aja nih sama tetangga-tetangga kita di ASEAN? Baik, Mas Ruli. Kalau dengan Asia mungkin agak jauh ya, kalau ngomongin masalah China, masalah India. Gitu. Yes, kalau untuk ASEAN, karena kita jujur, di APO ini bagusnya gini, Mas. Jadi di APO ini bagusnya adalah di dalam 21 negara anggota APO, itu sebetulnya the world itu juga sudah terwakili. Gitu, saya juga ngomong apa, Mas Reni, karena bicara soal ini nanti kita akan masuk sini nanti. Jadi mulai dari advanced country, Japan, Korea Selatan, Singapura, mohon maaf agak sensitif, tapi memang Taiwan itu adalah anggota APO dan in fact mereka adalah founding fathers APO di tahun 1961. Ini adalah advanced country yang ada di APO, Mas Ruli. Kalau ngomong bicara dia punya high productivity gitu ya. It's high, Mas. Kita punya emerging adalah ASEAN country yang tadi saya katakan, tapi di sini saya ingin mengatakan, let's say the emerging is like Indonesia, Malaysia, Filipina, ya, Mas, itu ada di range itu, dan yang ada di less developing, itu ada di, boleh saya sebut negaranya mungkin ya, ada salah satu negara yang menjadi anggota kita itu paling di timur adalah Fiji. Ya, Fiji, karena dia masih masuk dalam Pasifik dan karena masih masuk dalam kategori SCAP Asia Pasifik, maka dia masuk juga di dalam kita. Itu yang masih quite challenging, Mas Ruli, untuk meng-catch up dari improvisasi produktivitas mereka. Baik, menarik. Kalau bisa dikatakan terkait dengan productivity, labor itu menjadi salah satu faktor yang pertama yang paling banyak mempengaruhi. Mas Rene, kalau kita sama-sama Rene. Pepet Etale. Mas Rene. Mas Rene, kira-kira kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Indra, kira-kira problem paling common gitu ya, paling biasa yang dihadapi oleh pekerja Indonesia dalam meng-catch productivity-nya itu apa? Kuantiti pekerjaannya gitu ya. Tanya sini produk. Kualitas pekerjaannya atau memang dia memilih karir yang tidak sesuai dengan passionnya dia. Sehingga akhirnya produktivitasnya dia itu memang ya segitu-segitu aja. Gitu. Ya nggak usah, passion nggak usah digede-gedein. Karena yang paling penting sebenarnya gini, kalau kita mau ngomongin productivity, jalur yang dipilih itu sudah merepresentasikan panggilan hidup dia atau belum. Karena kalau tidak seperti itu dia nggak akan total, hubungannya cuma transaksional aja. Tapi sebenarnya aku masih sebelum masuk ke situ nih, yang sebenarnya bisa dilakukan yang paling simpel adalah bahwa ekonomi kita memang belum efisien amat. Bocornya masih di mana-mana. Jadi kalau mau ngomongin productivity bukan urusan manusianya doang, bro. Tapi urusan sistem juga. Gitu ya. Jadi kalau nanya manusia produktif apa enggak ya, dia bisa diupayakan untuk jadi lebih produktif, tapi sistemnya juga harus menunjang. Kenyataan kan kita secara kalau korupsi sekarang dibanggakan. banyak dikeluhkan tuh apa? Memang berada pada sistem di kantor yang tidak menunjang atau memang apa sebenarnya? Productivity itu kalau saya maknai, nomor satu yang paling basic ngomongin output. Tadi udah disampaikan. Nggak bisa, no one person, tidak ada satu orang yang bisa mempengaruhi sistem sedemikian rupa. Tapi kalaupun ada body yang paling bisa mempengaruhi namanya pemerintah. Tapi nomor dua, kita juga mesti berpikir soal impact atau dampak. Rumus produktivitas tuh. Jadi kalau kita bicara impact tuh bedanya ada gue, nggak ada gue tuh apa sih? Kalau hari ini gue masih sama aja sama kemarin, besok masih sama aja dengan tahun lalu. Ya udah kebayang produktivitas lo kayak gimana. Aja gitu ya. Dan yang lebih tinggi lagi harokatnya, saya menyebutnya ini rada superlatif, ini rada di awang-awang, namanya makna. Meaning. Ada makna gak sih? Ya, dengar nggak beliau ngomong soal APO, beliau ngomong soal, Mas Indra ngomong tentang apapun yang tidak disampaikan. He's so passionate about it. Nggak usah dikasih tahu, nggak harus ada yang menginstruksikan, nggak harus ada yang mengawasi. He would do it. Why? Because it's already a calling for him. Gitu. Jadi ini bukan cuma bertransaksi dengan organisasi. Yang bikin menyedihkan saat ini keadaannya adalah gini loh, Mas. Satu, pengangguran kita ya so-so lah ya. Tapi 7 juta tuh angka yang banyak loh.
ya. Dan kalau pengangguran kan bukan bicara berapa 4% atau berapanya. Tapi kalau lo nganggur itu artinya 100% lo nganggur. Kalau lo kerja 100% lo kerja. Betul ya? Nah, celakanya saat ini, dan ini yang saya coba usung di buku ini adalah kebanyakan mekanisme kita untuk mempertemukan antara si pencari kerja dan pemberi kerja itu nggak ideal. Saat ini keadaannya, Mas, correct me if I'm wrong, Bro Indra, yang pengen kerja banyak. Banyak, betul nggak? Kalau lagi job fair tuh penuh gitu. Betul nggak? Iya. Betul. Yang menarik, saya bekerja banyak dengan organisasi, ya, dan mereka semuanya butuh orang, tapi susah nyari orang. Aneh nggak? Jadi bukan pekerjaan yang nggak ada, tapi orang yang tepat untuk menduduki pekerjaan itu nggak ada. Why? Karena pekerjaan cuma dilihat sebagai yang tadi itu, maaf dibaca. Yang paling dicari. Yang paling dicari, gajinya berapa? Tunggu dulu, bro. Lo punya pemahaman nggak yang menawarkan gaji itu perusahaan apa? Kalau kepentingannya cuma pay me that much, bayar gue 20 juta dong. Kenapa? Karena gue lulusan UI. Ya kan? Sebut merek. Iya kan, sempat jadi heboh waktu itu kan. Terus pertanyaannya, lo emang udah ngelakuin apa untuk bisa dapat 20 juta? Fokusnya masih, pencari kerjanya masih cuman merasa karena saya udah lulus, saya punya IPK tinggi, you have to give me job. Kagak begitu, bro. Dan perusahaan nggak punya cara lagi karena udah pusing mikirin sistem produksinya. Gue nyari orang di mana ya? Makanya talent acquisition kan tinggi tadi. Kenapa? Karena yang mau kerja banyak mungkin, tapi yang siap kerja sedikit. Tahan dulu. Saya langsung ke Mas Rene. Mas Indra. Mas Indra, ini kan menarik ya. Kalau kita ngomong masalah pekerja gitu. Pak Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan juga bahkan pemerintah juga memberikan kesempatan untuk WNI bekerja di luar negeri. Gitu ya. Membuka wawasan, membuka possibility change di sana gitu untuk bekerja di luar negeri. Sejauh mana kita bisa berkompet di sana gitu kalau tadi disampaikan oleh Mbak Rene gitu. Nah, kira-kira sejauh mana kita bisa berkompet dengan tenaga kerja di luar gitu terkait dengan apa yang kita punya dan apa yang kita berikan, apalagi ini berada di industri luar gitu. Jadi gini, Mas Ruli. Saya kalau berbicara selalu ada dua sisi nih, karena serem nih ada beliau ini yang betul-betul touch in the grassroots ya dan mengetahui secara detail. Beliau tadi berbicara mengenai passion, minat. Nah, maka itu satu, saya akan jawab dulu gini, Mas Ruli. Gimana talent kita? Talent kita nggak kalah, Mas. Tidak kalah. Nggak kalah ya, Mas Rene? Tidak kalah. Nggak kalah ya. Itu saya bisa buktikan dengan paling tidak beberapa diaspora yang saya kenal di Jepang, beberapa yang ada di Korea dan Taiwan, itu bisa menduduki level yang oke. Bahkan kalau di Jepang itu ada beberapa yang sahabat saya sendiri, mungkin kalau beliau menonton, itu profesor, Mas. Profesor dan memiliki lab sendiri di Jepangnya. Dan ini Tokyo University, Mas. Bukan main-main UI. Saya ingin berbicara dulu bahwa talent, kualifikasi. Tadi persis Mas Rene bilang, saya mau orang banyak, tapi ternyata begitu mulai dilakukan screening, yang qualify sedikit. Seperti itu, it happens, Mas. Jadi sebetulnya saya melihat, kalau sebetulnya pada saat diseminasi dari talent-talent ini, itu dilakukan dengan cara yang tepat, dengan sebuah cycle, Mas. Cycle yang jelas, end-to-end-nya. Ini mau kemana sih larinya? You mau kemana sih? Itu saya rasa kita akan bisa bersaing. Saya bicara langsung juga ke case study di mana Jepang itu jelas-jelas membutuhkan beberapa sekarang yang namanya SSW, Special Skilled Worker. Mas Mereka ditinggal mati penduduknya ya? Betul, karena tinggal mati penduduknya, Mas Rene betul. Jadi sekarang SSW itu menjadi cukup dominan di Jepang. Mereka mencari yang bisa spesialisasi di sebuah area tertentu, sektor tertentu. Unfortunately, Mas Ruli, Mas Rene, begitu di screen pun ternyata tidak banyak yang kualifikasinya memenuhi standar yang diinginkan. Seperti itu. Satu, jadi saya jawab tadi dengan cepat, Mas Ruli, kita tidak kalah, asal melalui sebuah cycle yang tepat, sebuah metodologi yang tepat, sebuah pelatihan yang tepat. Insya Allah, Mas. Kalau bicara persaingan di luar negeri, no, Mas. Saya tidak pernah doubt dengan itu. Dengan diaspora kita yang bisa bersaing di luar. Mas Rene, kira-kira gimana, Mas, untuk meng-catch up ke sana gitu? Karena kan disampaikan bahwa kita bikin qualified nih gitu. Di dalam negeri ternyata lapangan terbatas, sedangkan yang pekerjaannya banyak. Gimana kita bisa meng-catch up tersebut hingga akhirnya kita tidak hanya
terpaku untuk mencari pekerjaan di dalam negeri, tapi juga kita memiliki apa namanya ya, confidence gitu untuk apply. Gue nyebelin boleh nggak? Jawabannya nyebelin soalnya. Gimana? Dimaafkan nggak? Jangan ya, jangan. Ini ada di halaman 161. Oke. Ya, ada orang yang sangat saya hormati, namanya Pak Kuntoro Mangkusubroto. Pak Kuntoro. Ada satu masa dalam hidup saya selalu bertanya, kok gue nggak bisa jadi kayak itu orang ya? Kok gue nggak jadi startup founder ya? Kok ini ya? Kok itu ya? Terus jawaban dia bilang begini, dan ini berlaku buat kawan-kawan yang menyimak hari ini ya. Saya akan katakan yang Pak Kun katakan ke saya. Saya minta Mas Indra, Mas Ruli, bayangkan juga pekerjaan yang Mas Indra dan Mas Ruli dan kawan-kawan semua jalani saat ini. Udah dibayangin belum? Bosnya yang nyebelin, banyak tuntutan, gajinya yang kayaknya kurang, udah, tuntutan kerjanya nggak habis-habis, udah belum, udah. Coba dibayangin sama-sama. Udah dibayangin, udah ya, udah dibayangin juga udah dibayangin ya, udah kan, kayaknya gini-gini doang kerjaan gue, udah. Sekarang gue nanya, mungkin nggak ada orang, sebagaimana Pak Kun nanya ke saya, mungkin nggak ada orang lain yang lebih hebat, lebih mampu, lebih muda, lebih agile, lebih sharp dibandingin lo. Banyak sebenarnya. Banyak kan? Banyak. Pertanyaannya begini, karena lo yang dimintai, lo yang diberi kapasitas untuk menjalankan pekerjaan ini, artinya itu garis tangan. Tugas kalau sudah di garis tangan adalah satu, syukuri dulu. Jadi bawaannya jangan, kok gua nggak kayak gitu ya, kok gua pengen itu, kenapa kok yang jadi ketua di IPO bukan ini, kenapa namanya Indra, kan? Satu, bersyukur. Nomor dua, kita harus menuntaskan apapun yang di depan kita. Problem kita orang Indonesia harus diakui, males. Kita tuh nggak tuntas ngerjain apa-apa. Kita ngerasa udah cukup, ya udahlah ya, checklist aja, job description. Makanya pertanyaannya job description apa? Saya bilang gini, job description ini bukan self description lo. Kalau lo hanya terbatas pada job description, hidup lo ya gitu-gitu aja, jangan komplain. Dan kalau mau jadi juru komplain, nggak ada yang mau mempekerjakan lo. Jadi kembali ke mindset sih Mas. Dalam dan luar negeri ya sebenarnya juga. Dua-duanya, kebersyukuran itu. Senang nggak sih ngobrol sama Mas Indra? Kita belum nanya, dia udah kasih tahu begitu banyak data. Dia udah menawarkan bantuan. Gue belum nguntungin dia udah nguntungin gue. Bayangin kalau semua orang Indonesia merepresentasikan itu. Bukan mikir apa yang bisa gue dapat. Apa yang mestinya perusahaan kasih ke gue. Apalagi yang gue bisa dapat di 20%, 30% lebih tinggi. Tenang bro, kalau lo ngejalanin secara tuntas apapun yang lo jalankan, pintu-pintu itu akan terbuka. Boleh nggak? Masih ada waktu? Akan naik ya kira-kira. Masih ada waktu nggak? Gue ngomong sedikit lagi boleh? Satu menit ya. 90% dari pekerjaan, dari hidup saya yang saya nikmati hingga hari ini itu berasal dari orang yang suka sama saya dan saya suka sama orang itu. Paham ya Mas ya? Saya suka sama dia dan dia suka sama saya. Gimana itu bisa terjadi kalau kita nggak kenal, kalau kita nggak pernah berinteraksi, ya kita tidak pernah kemudian saling menghormati, kemudian bisa sampai di titik ini gimana? Kita kurang berproses. Awali dari situ. Baik. Mas Indra, apakah habit tersebut juga dimiliki oleh pekerja-pekerja dari luar, dari negara-negara Asia dan ASEAN, sehingga itu benar-benar bisa dikatakan memboosting productivity mereka ketika bekerja? Nah, ini saya tadi senang banget ya Mas Rene mengatakan tuntas. Tuntas. Jadi di dalam salah nggak males, tuntas semua gitu. Jadi gini, Mas Ruli, Mas Rene, ini tadi bagus sekali. Di dalam skema atau cycle dari TFP ini, itu ada yang suka kita lewati. Jadi gini Mas, kita hanya berfokus pada output basis. Mas, Pak, saya sudah menyelesaikan 100 produk hari ini, tapi ada yang belum tuntas Mas. Dari 100 itu beneran semua tuntas apa enggak? Coba cek lagi. Kalau ternyata nggak taunya 50%-nya rejected gimana Mas? Itu namanya berarti tidak efisien. Jadi itu makanya saya setuju. Mohon maaf, ini memang adalah salah satu memang kaidah-kaidah metodologi yang sangat awal-awal dilakukan oleh Jepang dengan Kaizen. Continuous improvement itu tadi. 5S. 5S, tata ruang, tata atur, membuang yang tidak berguna. Intinya apa sih Mas? Efisiensi. GIT system, just in time system. Jadi saya ingin katakan, kualitas ini Mas, apakah kita bisa mencapai ke sana? Kalau seluruh environment yang tadi Mas sudah katakan, kalau environment-nya semuanya mendukung, bisa Mas.
Bisa, Mas. Karena saya sudah melihat begitu orang-orang diaspora Indonesia yang berada di luar, kok bisa, Mas Rene, mereka mengikuti ritme, mereka mengikuti governance di sana, dan mereka sukses, Mas. Sukses mereka, Mas. Berarti ada masalah tata kelola sistem sebenarnya di Indonesia. Mas Rene melihat itu semua di perusahaan-perusahaan kita atau di pemerintahan kita? Tata kelola diri. Sebelum tata kelola sistem, tata kelola diri. Melanjutkan apa yang beliau sampaikan. Kenapa orang Indonesia yang di sini joroknya luar biasa buang sampah seenaknya, di Singapura, di Jepang nggak buang sampah? Paham ya? Jadi kita mesti berpikir bukan mengagumi orang Jepang, tapi kagumi bagaimana mereka bisa sampai ke titik itu. Bagaimana melihat semuanya itu adalah living being. Bahwa kalau saya buang sampah, saya menyakiti itu. Nah kita kan mayoritas Muslim itu kebersihan. Kenapa kok keimanan itu tidak tercermin? Jadi sebenarnya tata kelola diri. Tata kelola diri dimulai dari mana? Dimulai dari bahwa apapun yang lo lakukan kepada siapapun, dimanapun, sampai kapanpun akan kembali ke lo juga. Nah problemnya kita sekarang dengan setan-setan gepeng ini nih. nih, pegang, angkat. Ini maksudnya ini. Kita ini pengguna HP dengan konsentrasi terbanyak di dunia, 42%. Dari jam terjaga kita 42%, nomor 2 Filipina. Dan itu ada hubungannya dengan ketidakproduktivitasan. Kenapa scrolling down? Dan apa sih yang diusung di sini? Menikmati, mengagumi milik yang lain. Tetangga lo yang beli biodiesel, ya, yang hitung cicilannya lu, bener nggak? Segitu keponya ya. Yang naik pangkat itu adalah teman sebangku lo yang demam lu. Jadi kita jauh dari elemen nomor 1 yang Pak Kun tadi sampaikan, bersyukur. Why? Karena terlalu bising. Jadi tata kendali diri ada 2, Mas. 1 dari distraksi ini. Nomor 2 dari ego. Keyakinan bahwa sayalah pemeran utama dalam kehidupan ini. Seluruhnya di ruangan ini harus melayani kebutuhan saya. Tapi kan ada tuntutan dari kantor gitu untuk catch up target gitu. Nah, dengan kondisi itu, dengan kita membutuhkan fleksibilitas sebagai as a worker gitu, gimana membalancekan ini? Ini chapternya rada beda. Karena kalau kantor menetapkan target, itu basisnya apa? Kan ada buku pembahasan panjang banget di Harvard tentang bagaimana saat target itu justru mencelakakan. Target itu juga mesti dibangun dengan mindful. Mesti dipahami kenapa ini ditargetkan. Ya. Dan hidup lo itu bukan cuma buat ngejar target, tapi untuk menuntaskan gimana lo ada di sini. Satu kan peran lo bukan cuma menuntaskan target, peran lo ada di samping orang-orang yang ada di sekitar lo. Nah kalau lo ngejar target, tapi orang-orang di sekitar lo itu nggak bisa berinteraksi sama lo, nggak balance. Gue jamin, nggak lama. Di sisi lain, lo cuma bisa gaul doang, tapi nggak nyapai target, nggak bisa juga. Dua-duanya harus jalan. Baik, pemerintah memiliki program work from anywhere sekarang digaung-gaungkan ketika libur Nataru kemarin, dan bahkan katanya akan lanjut nanti untuk libur Lebaran nanti sebagai bagian dari mungkin budaya kerja baru di Indonesia. Apakah hal tersebut akan semakin meningkatkan produktivitas karena kita memiliki lebih fleksibel, lebih fresh gitu ya bekerja tempat lain, ataukah malah justru membuat kita malah semakin turun produktivitasnya karena dimanja dengan kebebasan? Jangan dijawab dulu Mas, kita akan bahas ini sesaat lagi, tetap di Ekonomi.